Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di sorga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Ulangan pasal 3 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat, sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Demikian firman Tuhan. Kebesaran Tuhan yang sungguh perkasa dan agung. Lalu pertanyaannya, kalau ayat ini menunjukkan Tuhan telah memperlihatkan kepada hamba-Mu Musa. Lalu kita yang sekarang bagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan sudah memperlihatkan kepada kita kebesaran dan keagungan Tuhan? Sederhana saja jawabnya, saudara. Lihat misalnya bagaimana bumi, alam, daerah pegunungan, perbukitan, daerah yang begitu banyak pemandangan yang indah. Bukankah itu adalah kebesaran dan keperkasaan Tuhan? Musa memulai doa dengan pujian kepada Allah dalam nas ini, yang sudah memperlihatkan perbuatan-perbuatan tangannya yang ajaib dan hebat dan sungguh besar. Tangan Tuhan yang kuat dan lengannya yang teracung itulah yang diharapkan Musa supaya mau mengabulkan permohonannya. Musa tahu bahwa Allah telah memulai melakukan perbuatan-perbuatan besar dan tangannya yang kuat, yaitu harus melalui dirinya, melalui Musa. Namun di samping itu, saudara-saudara yang kekasih, dia pun sadar kalau Tuhan tidak hanya melakukan keajaiban di bagian permulaan saja, jadi dia pun memiliki keinginan untuk menyaksikan perbuatan Allah sampai akhir perjalanan bangsa Israel, sampai kelak kedatangan Yesus juga kedua kali, juga sampai di tanah yang diberikan Allah kepada mereka. Kendati pun Musa tidak ikut menyeberang, misalnya tidak sampai ke tanah perjanjian, dan dia tidak pernah merasa gagal. Dan Musa menganggap keputusan Tuhan terhadap dirinya merupakan bagian dari kuat dan kekuasaan Tuhan yang harus diterima dan dilaksanakan. Bagian dari rencana, sebab Musa tahu sekalipun dia tidak sampai ke tanah perjanjian, tapi dia tahu bahwa ini adalah semua rangkaian dari rencana keselamatan yang Tuhan sediakan bagi dunia dan bagi umat percaya. Musa telah melihat contoh kuasa Allah yang luar biasa ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, ketika mereka melewati Laut Merah, dan ketika mereka di padang gurun. Tetapi inilah permulaan kekuasaannya dalam menaklukkan orang Kanaan dan menjadikan tanah mereka menjadi milik orang Israel seperti yang telah dijanjikan Tuhan. Banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan besar yang bertujuan membuat kita semakin percaya dan mengajak kita merindukan keselamatan dari Tuhan. Sekiranya Tuhan telah menggenapi apa yang telah kita mohonkan kepadanya, tentu kita juga berbuat seperti yang dilakukan oleh Musa. Kekaguman itu akan melahirkan iman yang kuat dan kokoh. Kekaguman kita kepada Tuhan atas perbuatannya yang
agung dan perkasa akan menimbulkan rasa hormat dan syukur untuk senantiasa semakin mengasihinya, mengasihi Tuhan. Bukan malah menghindar atau menjauhinya, namun menjadi kita memiliki kerinduan untuk mendekat kepadanya. Nyatakanlah apa yang berkenan kepada Allah setelah melihat kebesarannya, keagungannya melalui keindahan-keindahan alam ciptaan Tuhan, dan kita senantiasa berkenan kepada Tuhan melalui syukur dan doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Sungguh kami merasakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dan besar yang sudah kami lihat Tuhan melalui alam ciptaan Tuhan yang begitu indah, melalui juga kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu Tuhan, perbuatan-Mu yang sungguh ajaib dan tangan-Mu yang kuat senantiasa menuntun kehidupan kami dalam menghadapi berbagai problematika hidup di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami senantiasa hanya mengandalkan kuat kuasa-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin.